Selamat datang kembali di channel Nonton 10 Menit. Kita akan membahas tentang cerita anime yang sedang trending saat ini, yaitu Demon Slayer. Anime Demon Slayer atau dalam bahasa Jepangnya Kimetsu no Yaiba didasarkan pada manganya dengan judul yang sama, yang telah tamat pada pertengahan tahun 2020 kemarin. Setting Demon Slayer seni berada di Jepang zaman Taisho, yaitu sekitar 1910. Paparan utamanya yang bernama Kamado Tanjiro, seorang remaja dengan penciuman yang sangat luar biasa, tinggal bersama keluarganya di sebuah pegunungan. Walaupun miskin karena kematian ayahnya, mereka sekeluarga hidup bahagia. Suatu hari Tanjiro pergi ke kota untuk menjual batu bara. Keesokan harinya Tanjiro pulang dan mencium bau darah dari rumahnya. Dan ternyata seluruh keluarganya telah tewas, kecuali adiknya Nezuko yang masih hangat. Tanjiro pun menggendong Nezuko untuk ke dokter. Tetapi di tengah jalan Nezuko berubah menjadi iblis dan menyerang Tanjiro. Tanjiro memohon agar Nezuko sadar. Nezuko pun menangis, dan Tanjiro sadar melalui baunya bahwa Nezuko masihlah manusia. Tiba-tiba seorang pembasmi iblis datang dan ingin membunuh Nezuko. Tapi Tanjiro menghalangi dan memohon agar Nezuko jangan dibunuh. Tapi pembunuh iblis itu tidak peduli dan tetap ingin membunuh Nezuko. Sehingga Tanjiro mengambil sebuah kapak untuk menyelamatkannya. Tanjiro dipukul sampai pingsan. Melihat itu Nezuko melindungi Tanjiro. Pembasmi iblis itu kaget karena pertama kalinya dia melihat iblis yang tidak mau memakan manusia. Penasaran, dia membuat pingsan Nezuko. Setelah Tanjiro sadar, pembasmi iblis itu menyuruh Tanjiro menemui kakek bernama Sankoji Urokodaki dan bilang bahwa Tomioka Gyu lah yang mengirimnya. Dia juga menyarankan agar Nezuko jangan sampai terkena sinar matahari. Tanjiro pun menuruti. Di tengah jalan dia membeli sebuah keranjang bambu dan meminta Nezuko masuk ke dalamnya karena mereka harus menjalankan perjalanan walaupun siang hari. Malam harinya mereka tiba di sebuah kuil. Tanjiro yang mencium bau darah segera masuk dan menemukan seorang iblis telah membunuh seisi kuil dan berusaha memakan Tanjiro. Nezuko yang melihat itu menendang kepala iblis itu sampai terlepas. Tapi iblis itu belum mati. Tubuhnya menyerang Nezuko dan kepalanya yang sekarang tumbuh tangan menyerang Tanjiro. Tanjiro berhasil mendorong tubuhnya ke jurang, tetapi ketika ingin membunuh kepalanya, seorang Tengu menahan Tanjiro dan mengatakan Tanjiro tidak akan bisa membunuhnya dengan cara biasa. Dia juga merasakan aura kebaikan keluar dari tubuh Tanjiro. Akhirnya matahari terbit dan membunuh iblis tersebut. Tengu yang ternyata adalah Sankoji Urokodaki tersebut mengingatkan bahwa Tanjiro harus membunuh Nezuko bila Nezuko mulai memakan manusia. Dia pun memberi tes kepada Tanjiro apakah cocok untuk menjadi pembasmi iblis. Sankoji mengajak Tanjiro ke gunung dan meminta Tanjiro untuk turun sendiri sebelum matahari terbit. Ternyata di gunung itu banyak perangkap. Tanjiro yang kesulitan menyadari bahwa banu manusialah yang memasang perangkap tersebut. Akhirnya Tanjiro pun berhasil. Sankoji yang menerima surat dari Tomioka Gyu pun menerima Tanjiro sebagai muridnya. Urokodaki yang ternyata juga adalah seorang penempa pedang dan juga mantan dari pembasmi iblis, melatih Tanjiro dengan kelas dan mengajari teknik pernafasan air. 1 tahun pun berlalu, Urokodaki memberi ujian terakhir untuk membelah batu kepada Tanjiro, dan bila Tanjiro bisa, dia bisa mengikuti ujian akhir pembasmi iblis. 6 bulan pun berlalu, tapi Tanjiro tetap tidak bisa. Suatu hari seorang bertopeng yang bernama Sabito muncul dan menantang Tanjiro. Tanjiro pingsan walaupun lawannya hanya memakai pedang kayu saja. Ketika sadar, seorang gadis muncul dan mengajari Tanjiro teknik pernafasan. Di pertarungan terakhir melawan Sabito, Tanjiro menang dan berhasil membelah batu tersebut. Tanjiro pun berangkat menuju seleksi akhir. Nezuko sendiri tinggal bersama Urokodaki. Sesampainya di sana, Tanjiro menyadari bahwa banyak orang sebayanya yang ikut seleksi. 2 orang gadis muncul dan memberitahu bahwa peserta mereka bisa lolos apabila bertahan 7 hari di gunung penuh iblis. Pada awalnya Tanjiro berhasil membunuh 2 iblis dengan teknik pernafasan airnya. Dia menyelamatkan seorang peserta lainnya yang akan dibunuh monster raksasa yang ternyata dikurung oleh Urokodaki sejak zaman Edo. Dan juga membunuh Sabito dan gadis kecil yang sebelumnya menjadi lawan Tanjiro. Tanjiro berhasil membunuh iblis tersebut dengan jurus pertama dari teknik pernafasan airnya, sampai tubuhnya lenyap tak bersisa. Tanjiro melanjutkan seleksinya sambil mencari tahu bagaimana mengembalikan Nezuko menjadi manusia, tapi tetap tidak menemukan jawaban, hingga akhirnya ujian akhir pun selesai dan hanya 4 orang yang tersisa. Kembar wanita penguji mengatakan bahwa ada 10 peringkat pembasmi iblis dan mereka berempat ada di tingkat rendah, yaitu tingkat 10. Mereka juga dibuatkan pedang berdasarkan orang yang dipilih masing-masing dan ditemani seekor gagak yang disebut Kasugai sebagai alat komunikasi. Tanjiro kembali ke kediaman Urokodaki dan menemukan Nezuko telah bangun dari tidur panjangnya. Urokodaki mengatakan bahwa Nezuko pulih karena tidur dibandingkan dengan memakan manusia. 2 minggu kemudian, pedang Tanjiro pun tiba diantar oleh blacksmith yang bernama Haganezuka. Pedang Tanjiro berubah menjadi hitam ketika dipegang. Tak lama, gagak Tanjiro pun datang membawa misi pertama untuk Tanjiro. Misinya sendiri adalah pergi ke barat laut dan menyelidiki kota di sana yang para gadisnya terus menghilang. Tanjiro diberikan seragam pembasmi iblis dan kotak baru untuk Nezuko. Tanjiro tiba di kota tersebut dan bertemu dengan Kazumi, di mana tunangannya Satoko telah menghilang. Tanjiro mencium bau iblis dan mengikuti jejaknya. Malam pun tiba dan Tanjiro menyadari bahwa iblis itu baru saja menculik seorang gadis lagi dan menyadari iblisnya berada di bawah tanah. Iblis tersebut bisa berubah wujud bisa mencapai 3 ekor. Pertarungan pun terjadi.
Nezuko muncul dan membantu Tanjiro melawan iblis. Tanjiro yang menyadari kekuatan Nezuko meminta melindungi Kazumi dan gadis yang diculik, sementara Tanjiro akan pergi ke bawah tanah. Di bawah tanah yang seperti rawa, Tanjiro berhasil mengalahkan dua bentuk iblis dengan jurus keenamnya. Sedangkan satu iblis lainnya melawan Nezuko. Nezuko yang terdesak diselamatkan oleh Tanjiro. Tanjiro mencoba menanyakan tentang Kibusuji Muzan kepada iblis tersebut, karena sebelumnya Urokodaki mengatakan bahwa Muzan mungkin adalah iblis yang bisa mengembalikan Nezuko ke bentuk manusianya. Tapi iblis itu tidak mau memberitahunya karena takut. Dia menyerang Tanjiro sehingga Tanjiro harus membunuhnya. Misi pertama pun selesai. Gagak Kazugai pun datang dan memberitahu misi kedua di Asakusa. Sesampainya di Asakusa dan sedang makan, tiba-tiba bau Muzan tercium. Tanjiro mengejarnya dan berhasil bertemu Muzan. Sempat ingin membunuhnya, tapi Muzan bersama anak dan istrinya yang ternyata adalah manusia. Untuk mengalihkan perhatian Tanjiro, Muzan melukai seseorang yang lewat dan mengubahnya menjadi iblis, serta menggigit pasangannya. Tanjiro pun mengekang orang tersebut. Muzan kabur, polisi pun tiba dan berusaha memisahkan Tanjiro. Tiba-tiba pandangan polisi teralihkan oleh ilusi oleh dua orang iblis yang juga dokter yang juga ingin membunuh Muzan. Sementara itu Muzan menyuruh bawahannya untuk membunuh Tanjiro. Tanjiro yang melanjutkan perjalanannya ditemui seorang iblis yang bernama Yoshiro dan meminta menemui Tamayo, seorang iblis pengguna seni darah yang tadi menyelamatkan Tanjiro dan sedang mengobati manusia yang sebelumnya digigit iblis tersebut. Tamayo mengatakan bahwa dia bisa hidup tanpa memakan manusia dan bisa hidup dengan meminum sedikit saja darah manusia. Tamayo juga mengatakan mungkin saja mengubah iblis kembali menjadi manusia, tapi tidak mungkin dengan ilmu yang sekarang. Untuk melakukannya, Tamayo meminta Tanjiro mengambil sampel darah dari iblis yang kekuatannya setara Muzan dan Tanjiro pun setuju. Iblis suruhan Muzan berhasil mencium jejak Tanjiro dan menyerang rumah Tamayo. Iblis wanita yang bernama Susumaru menggunakan bola yang disebut Temari. Yoshiro terluka dan kepalanya hancur oleh serangan tersebut. Disinilah Tanjiro mengetahui pertama kalinya tentang 12 iblis bulan, prajurit elit Muzan. Tanjiro kesulitan dalam menghadapi bola Susumaru yang terus berubah arah. Yoshiro memberi petunjuk agar Tanjiro melihat panahnya dan membantunya memberi jimat agar Tanjiro bisa melihatnya. Nezuko membantu melawan iblis pria di atas pohon, sehingga lintasan panahnya hancur. Tanjiro pun bisa menghancurkan bola dan melukai Susumaru. Yoshiro mengatakan bahwa Tanjiro harus menghancurkan iblis pria terlebih dahulu, tapi dia pun kesulitan karena bisa mengubah arah perang Tanjiro. Akhirnya Tanjiro menemukan cara untuk menyelaraskan dengan parah panahnya serta berhasil menebas kepala Asaba, sang iblis pria. Sebelum mati, Asaba melanjutkan jurus terakhir kepada Tanjiro. Tanjiro harus mati-matian mengeluarkan jurusnya agar tidak terhempas sampai Asaba lenyap selamanya. Sementara itu, Nezuko dan Yoshiro melawan Sushamaru. Di sini Nezuko menunjukkan kekuatan aslinya yang ternyata sangat kuat. Tamayo pun memperdaya Sushamaru dengan menggunakan jurusnya, yaitu aroma mistis kabut putih, sehingga Sushamaru menyebutkan nama Muzan dan mengaktifkan kutukannya akhirnya membunuhnya. Tamayo menyadari dua iblis tersebut bukanlah 12 iblis bulan, dan akhirnya Tanjiro dan Nezuko pamit. Di tengah jalan, sang gagak pun memberitahu agar mereka menuju arah tenggara. Di situ Tanjiro bertemu dengan Zenitsu, salah seorang yang lolos ujian akhir pemburu iblis yang sedang melecehkan seorang wanita. Tanjiro pun memarahinya. Zenitsu mengatakan bahwa dia sebenarnya sangat lemah dan mungkin akan mati di misi selanjutnya. Dia juga mengatakan bahwa dia terjebak hutang sehingga terpaksa belajar bela diri dan juga hanya beruntung lolos ujian pemburu iblis. Tanjiro pun setuju untuk menyertai Zenitsu dan melanjutkan perjalanannya. Mereka sampai di sebuah rumah besar dan Tanjiro mencium bau iblis. Zenitsu pun ternyata memiliki pendengaran yang sama baiknya dengan penciuman Tanjiro. Di situ ada dua anak kecil yang kakaknya diculik oleh iblis dan mengikuti sampai di rumah itu. Tanjiro dan Zenitsu masuk meninggalkan Nezuko untuk melindungi kedua anak yang kakaknya diculik iblis tersebut. Kedua anak itu masuk ke rumah karena takut dengan kotak Tanjiro, tapi malah memisahkan Tanjiro dan Zenitsu dengan masing-masing anak. Zenitsu yang bersama sang kakak berusaha mencari pintu keluar, tapi malah tersesat. Tanjiro yang bersama sang adik bertemu salah satu iblis dan berusaha menyerangnya, tapi iblis tersebut menabuh genderangnya dan memutar rumah tersebut dengan kekuatannya. Tiba-tiba seorang pemburu iblis dengan topeng babi hutan menerjang masuk. Iblis yang merasa terganggu berusaha membunuh mereka berdua. Tanjiro pun sadar bahwa ada lebih dari satu iblis di rumah itu. Zenitsu bersama sang kakak dikejar-kejar oleh iblis yang lain. Karena ketakutan yang amat sangat, Zenitsu pingsan dan malah tertidur. Tapi justru dalam keadaan itulah kekuatan Zenitsu muncul sebagai pengguna nafas petir dan membunuh iblis tersebut. Setelah sadar, Zenitsu justru tidak ingat apapun. Di tempat lain, pemburu iblis bertopeng babi hutan berhasil membunuh iblis bertubuh gemuk dengan pernafasan binatang buasnya. Tanjiro dan sang adik berhasil bertemu dengan kakak sulung yang diculik sang iblis yang ternyata memiliki darah langka yang sangat berharga bagi iblis. Tanjiro keluar dari ruangan tersebut untuk melawan iblis terakhir dan bisa membaca pola serangannya. Tetapi tetap kesulitan karena luka yang belum sembuh melawan iblis sebelumnya. Apalagi iblis tersebut menambah tempo tabuhan drumnya. Kelamaan Tanjiro menyadari bahwa bernafas lebih pendek memudahkan dia menghindari serangan iblis itu. Juga menyadari pola yang lebih jelas dari serangan iblis itu sehingga dia bisa menghindari semua serangannya. Hingga akhirnya berhasil menebas kepalanya dan mengalahkannya. Tanjiro mengambil sampel darahnya dan mengirimkannya kepada Tamayo untuk diteliti lebih lanjut. Zenitsu dan sang kakak berhasil keluar dari rumah tersebut ketika rumahnya sedang berputar-putar karena tabuhan drum dari Kyogai sang iblis.
Tanjiro pun bersama sang adik dan kakak yang hilang berhasil keluar dengan selamat. Ketika keluar, Tanjiro mendapati pembalap iblis yang bertopeng babi yang ternyata bernama Inosuke tersebut ternyata bersamaan dengan mereka di seleksi akhir. Dia sedang memukuli Zenitsu karena ingin membunuh Nezuko. Tapi Zenitsu melindungi kotak tersebut karena tahu kotak tersebut sangat berharga bagi Tanjiro. Tanjiro yang marah memukul Inosuke dan mereka berkelahi hingga akhirnya Inosuke pingsan karena ditanduk Tanjiro. Demikian cerita Demon Slayer Season 1 Part 1. Kita akan bertemu kembali di Part 2.